wabarakatuh. Saya Mega Susilawati dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 1B dengan NIM 21521026. Baiklah, saya akan menceritakan biografi salah satu dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, sekaligus saudara sepupunya. Beliau lahir pada tahun 619 Masehi. Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuknya karena untuk membedakan dari Abdullah yang lain. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melaluinya, serta dia juga menentukan seluruh khalifah dari Bani Abbasiyah. Beliau merupakan anak dari keluarga yang kaya raya, dari pedagang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dari itu dia dipanggil Ibnu Abbas. Anak dari Abbas, ibunya adalah Ummu Al-Fadl Lubabah yang merupakan wanita kedua yang masuk Islam, melakukan hal yang sama dengan teman dekatnya, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Nabi Muhammad SAW merupakan anak dari orang yang sama, Syaibah bin Hashim, lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Ayah dari kedua itu adalah Hashim bin Abdul Manaf, penerus dari Bani Hashim, klan dari Quraisy yang terkenal di Mekah. Ibnu Abbas juga memiliki seorang saudara bernama Fadl bin Abbas. Beliau adalah salah satu di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ketika melapaskan syahadat berusia sangat muda. Ketika dilahirkan, ayah maupun ibunya telah muslim. Perhatian Rasulullah SAW kepadanya tidak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan beliau sangat memperhatikan dan meluangkan waktu untuk bermain, berbicara, dan menasehati mereka. Sahabat yang dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah ini, sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan dan kesungguhannya terhadap suatu masalah. Rasulullah SAW sering terlihat berdua bersama si kecil Abdullah bin Abbas. Suatu ketika, Rasulullah SAW mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berjalan-jalan seraya menyampaikan tarbiyahnya kepada pemuda cilik. Ya gulam, maukah kau mendengarkan beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah ketika pada seorang pemuda kecil. Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya, selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya, selalu dekat di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah ditulis dalam hadis riwayat Ahmad Hakim Tirmizi. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang muslim yang penuh inisiatif, haus ilmu, dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Suatu ketika, Ibnu Abbas ingin mengetahui secara langsung bagaimana cara Rasulullah SAW. Untuk itu, ia sengaja menginap di rumah bibinya, Ummatul Mukminin, Maimunah bin Al-Haris. Ketika itu, ia melihat Rasulullah bangun tengah malam dan pergi berwudu. Dengan sigap, Ibnu Abbas membawakan air berwudu. Dengan demikian, ia dapat melihat sendiri bagaimana Rasulullah berwudu. Menginjak usia dewasa, beliau menjadi seorang pemuda yang berwawasan dewasa, yang lisannya selalu bertanya dan kalbunya selalu mencerna. Umar bin Khattab selalu mengundang Ibnu Abbas dalam majelis syuranya dengan beberapa sahabat senior, dan beliau selalu berkata kepada Ibnu Abbas agar tidak perlu sungkan menyampaikan pendapat. Inilah bentuk tarbiyah lain yang diperoleh oleh Ibnu Abbas dengan selalu berada dalam kalangan sahabat senior. Dalam masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bergabung dengan pasukan muslimin yang berekspedisi ke Afrika Utara di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Syarah. Beliau terlibat dalam pertempuran dan juga dalam dakwah di sana. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengajukan permohonan untuk memenuhi dan berdakwah kepada kaum Khawarij melalui dialog dan diskusinya yang intens sekitar
12.000 dari 16.000 Khawarij bertaubat dan balik kepada ajaran Islam yang benar. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Hari ini telah wafat ulama umat, semoga Allah SWT berkenan memberikan pengganti Abdullah bin Abbas." Dari Ibnu Jubair menceritakan bahwa Ibnu Abbas wafat di Taif. Itulah tadi biografi dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ia berasal dari Bukhara. Sekarang masuk Uzbekistan sehingga terkenal dengan sebutan Al-Bukhari. Ismail, ayah Al-Bukhari, adalah seorang ulumul hadis di daerah Bukhara. Ia murid dari Imam Malik bin Anas, Hamad bin Zaid, dan Abdullah bin Mubarak. Ismail juga seorang pebisnis. Ia termasuk orang kaya, namun sangat berhati-hati dalam menjaga hartanya agar tidak tercampur dengan yang subhat, apalagi haram. Katanya, "Aku tidak mengetahui bahwa di antara hartaku satu dirham pun yang haram, maupun syubhat," kata Ismail saat menjelang wafat. Muhammad bin Ismail lahir di Bukhara pada hari Jumat, tepatnya setelah sholat Jumat, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Bukhara waktu itu merupakan wilayah Khurasan. Bukhara merupakan kota yang indah. Islam masuk ke sana pada masa Daulah Bani Umayyah. Sebelumnya, Bukhara merupakan ibu kota Samaniyin. Al-Bukhari dibesarkan di keluarga ulama yang sangat menjunjung ilmu dan adab. Demikian pula suasana ibadah dan ketakwaan keluarganya, terutama ayahnya yang seorang ulama. Namun tak lama kemudian ketika Al-Bukhari masih kecil, sang ayah wafat. Kemudian Al-Bukhari menjadi anak yatim. Dengan demikian, di bawah pengasuhan sang ibu yang ahli ibadah, Muhammad bin Ismail tumbuh menjadi anak salih yang cinta ilmu. Sewaktu kecil, Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan. Awalnya penglihatannya berkurang, makin lama makin tidak jelas hingga tidak bisa melihat. Sang ibu yang taat beribadah terus mendoakan Al-Bukhari, terutama di sepertiga malam terakhir, usai sholat tahajud. Suatu malam, ibunda Al-Bukhari bermimpi. Nabi Ibrahim menemuinya dalam mimpi itu, lantas mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu, karena engkau sering berdoa kepadanya." Pagi harinya, keajaiban terjadi. Muhammad bin Ismail sembuh dari buta. Matanya kembali bisa melihat seperti sedia kala. Keunikan Imam Bukhari telah terlihat sejak belia. Ia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia juga hafal banyak hadis tanpa mencatat. Di usia itu, sewaktu masih belajar di Kutab hingga Ashar, Al-Bukhari tidak langsung pulang. Saat teman-temannya pulang untuk bermain, ia meneruskan membaca dan belajar. Semangatnya menuntut ilmu sungguh luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, kecerdasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dalam sekejap, Al-Bukhari bisa menghafal apa yang dibacanya. Pada usia 11 tahun, Al-Bukhari sudah menghafal banyak hadis beserta sanadnya. Karenanya, dengan mudah ia bisa mengoreksi ketika ada kesalahan hadis yang ia dengar. Pada usia 16 tahun, Bukhari telah hafal Musnad Abdullah bin Mubarak serta kitab karya Waki. Tak hanya hafal, ia memahami maksud perkataan dua ulama itu dalam kitab-kitab tersebut. Di usia yang sama, Al-Bukhari menunaikan ibadah haji ke Mekah. Itu pula yang menjadi rihlah pertamanya. Rihlah dalam dua hadis ini maksudnya bukan piknik atau wisata, melainkan kepergian untuk mencari dan belajar hadis. Di Makkah, ia berguru kepada banyak ulama, termasuk Al-Humaydi. Pada usia 17 tahun, Muhammad bin Ismail telah hafal Ajami Sufyan Ats-Tsauri. Ia juga banyak membetulkan catatan para ulama. Rihlah di berbagai negara memasuki usia 18 tahun. Imam Bukhari rihlah ke Madinah setelah keilmuannya mendapatkan sanjungan dari Al-Humaydi, bahkan menjadi rujukan saat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis. Pada usia 20 tahun, Al-Bukhari rihlah ke Baghdad
Sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah, banyak ulama berdiam di kota tersebut. Maka Al-Bukhari pun berguru kepada banyak ulama termasuk Imam Ahmad, namun karena kondisi keamanan yang mulai tidak stabil, Imam Ahmad menyarankan Al-Bukhari untuk segera keluar dari Baghdad. Al-Bukhari juga rihlah ke Syam. Di sana ia berguru kepada Yusuf Al-Farabi, Abu Ishaq bin Ibrahim, dan para ulama lainnya. Dari rihlah demi rihlah ini, Imam Bukhari memiliki sangat banyak guru. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Mereka semua adalah para ulama ahli hadis yang telah menghafal hadis, kata Al-Bukhari. Keilmuan dan kecerdasan Imam Bukhari sejak muda, Imam Bukhari telah melakukan rihlah mujadahnya demi mendapatkan hadis sangat luar biasa. Ia pernah menempuh perjalanan hingga sebulan demi mendapatkan sebuah hadis sahih. Karya-karya Imam Bukhari, mungkin banyak di antara kita yang hanya tahu Sahih Bukhari dan Adabul Mufrad. Padahal karya Imam Bukhari sangat banyak, mulai dari kitab-kitab hadis hingga sejarah dan fikih. Antara lain Al-Jami, As-Sahih, Adab Al-Mufrad, At-Taqriq Al-Kabir, Al-Taqriq Al-Awsat. Di penghujung usianya, Imam Bukhari mendapatkan ujian yang ia lalui dengan penuh kesabaran. Amir Bukhara, Khalid bin Ahmad Az-Dazhuli, meminta Al-Bukhari datang ke istananya untuk mengajar anak-anaknya secara khusus. Al-Bukhari menolak. Ia berprinsip ilmu itu mulia dan tidak boleh terhina. Meskipun di depan penguasa, ilmu harus didatangi, bukan mendatangi. Apalagi jika harus mengorbankan kaum muslimin sehingga mereka tercegah tidak bisa mendapatkan ilmu, karena ia hanya mengajar anak-anak penguasa. Zahuli murka. Ia memobilisasi ulama istana untuk menjelek-jelekan dan memfitnah Al-Bukhari. Bahkan ia kemudian mengusir Al-Bukhari. Imam Bukhari pun dengan sabar hijrah ke Samarkand. Sebulan setelah Al-Bukhari meninggalkan Bukhara, Az-Zahuli lengser dan dijebloskan ke penjara. Anak-anaknya juga menghadapi musibah yang tak biasa. Sejak hijrah dan faktor usia juga, kondisi kesehatan Al-Bukhari semakin menurun. Imam Bukhari wafat pada 256 Hijriah dalam usia 62 tahun, tepat di malam Idul Fitri. Kaum muslimin berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir untuknya, sholat jenazah dan menghadiri pemakaman ulama hadis yang tak ada duanya. Beliau sudah tiada, tetapi ilmu dan karyanya terus abadi sepanjang masa. Itulah tadi biografi singkat dari Imam Bukhari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.